Meet me at the 아파트 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 Sejarah berdirinya Kesultanan Demak. Pendiri Kesultanan Demak ialah Raden Patah yang juga merupakan raja pertama dari Kesultanan Demak. Raden Patah merupakan putra dari Brawijaya V dan Putri Campa yang berasal dari Tiongkok. Singkat cerita, pada suatu hari, secara diam-diam Raden Patah pergi ke Jawa, yang tepatnya pergi ke Surabaya. Di sana ia berguru kepada Sunan Ampel. Oleh Sunan Ampel, Raden Patah diperintahkan pindah ke Jawa Tengah untuk membuka hutan Gelagah Wangi yang nantinya akan digunakan untuk membangun pesantren. Seiring berjalannya waktu, banyak yang menjadi santri di pesantren tersebut. Hal itu membuat Demak berkembang pesat. Pada tahun 1500, Demak menyerang Majapahit sehingga Kesultanan Demak menjadi Kesultanan Islam pertama di Jawa. Raja-raja Kesultanan Demak. Raden Patah adalah raja pertama Demak yang bergelar Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah. Masa kekuasaannya dikenal dengan penyebaran Islam di Pulau Jawa dan penaklukan beberapa pelabuhan penting seperti Pelabuhan Jepara, Gresik, dan Tuban. Setelah Raden Patah wafat, ia digantikan oleh putranya yaitu Adipati Yunus. Adipati Yunus dikenal dengan sebutan Pangeran Sabrang Lor karena keberaniannya melawan Portugis di Malaka. Adipati Yunus melakukan serangan kepada Portugis di Malaka sebanyak 2 kali. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1513 dan serangan kedua dilakukan pada tahun 1521. Pada serangan kedua, Adipati Yunus wafat ketika pergi menyerang Portugis untuk terakhir kalinya. Adipati Yunus tidak memiliki keturunan sehingga digantikan oleh adiknya yaitu Sultan Trenggono. Masa kejayaan Kesultanan Demak. Pada masa Sultan Trenggono, Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan. Prestasinya termasuk meluaskan daerah kekuasaan Demak ke Jawa Barat dan Timur. Dipimpin oleh Fathahillah, Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527. Sunda Kelapa kemudian diubah namanya menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan. Sebagai kerajaan maritim, kejayaan Demak berasal dari perdagangan laut melalui pelabuhan di pesisir utara Jawa yang dikuasainya. Demak mengekspor beras ke Semenanjung Malaya dan Kepulauan Maluku. Sebaliknya mengimpor rempah-rempah. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono tewas ketika menyerang daerah Panarukan Situbondo. Akhirnya, anak Sultan Trenggono, Sunan Prawoto, naik tahta dan menjadi raja keempat Kesultanan Demak. Tapi, kekuasaan Sunan Prawoto tidak berlangsung lama, karena sepupunya, Arya Penangsang, merasa lebih berhak untuk menjadi sultan. Ia juga ingin membalaskan kematian ayahnya, Pangeran Sekar, yang tewas di tangan Sunan Prawoto. Sunan Prawoto akhirnya terbunuh dan Arya Penangsang pun naik tahta menjadi raja kelima Demak. Konflik antar saudara ini masih terus berlanjut. Joko Tingkir, Adipati Pajang, berusaha merebut kekuasaan Demak. Arya Penangsang pun berhasil dibunuh oleh Sutawijaya, yaitu anak angkat dari Joko Tingkir. Joko Tingkir akhirnya mengambil alih kekuasaan dan memindahkan kekuasaan atau pemerintahan pusat ke Pajang. Setelah itu, berdirilah Kesultanan Pajang dengan Jaka Tingkir sebagai sultan pertamanya, memiliki gelar Sultan Hadiwijaya. Rupanya, Kesultanan Demak hanya berlangsung selama 1 abad lebih, yaitu mulai tahun 1475 hingga 1554. Nah, salah satu peninggalan Kesultanan Demak adalah Masjid Agung Demak yang dibangun pada masa Raden Patah. Pintu masuk Masjid Agung Demak dibuat oleh Ki Ageng Solo dan dinamakan Pintu Gledek atau Pintu Petir. Masjid Agung Demak disokong oleh 4 tiang penyangga yang disebut Soko Guru atau Soko Tatal. Soko Guru ini dipercaya sebagai sumbangan dari 4 anggota Wali Songo, yaitu Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.